Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Cahyonovilia dengan NPM 197520006. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Lampung dengan jurusan akuntansi. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja saya dengan materi siklus akuntansi. Langsung aja ke materi. Di sini ada akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Jadi, akuntansi merupakan seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Proses ini terdiri dari mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data. Di sini ada siklus akuntansi. Di sini ada 10 ya. Yang pertama ada bukti transaksi, yang kedua jurnal transaksi atau jurnal umum, dan yang ketiga buku besar dan buku besar pembantu utang piutang, yang keempat neraca saldo, yang kelima jurnal penyesuaian, dan yang keenam neraca lajur, yang ketujuh laporan keuangan, yang kedelapan jurnal penutup, yang kesembilan jurnal pembalik, dan yang kesepuluh neraca saldo awal periode. 1. Bukti transaksi. Yang dimaksud dengan bukti transaksi adalah surat tertulis yang diberikan sebagai tanda terjadinya kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dengan adanya surat ini, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki bukti bila transaksi benar-benar dilakukan sehingga tidak ada yang melanggarnya. Di sini ada contoh bukti transaksi PT Karya Utama. Di sini ada alamat, terus di sini di sebelah kanan atas ada nomor buktinya, dan ini contoh dari bukti kas keluar. Dan di sini ada tujuan yang harus dibayarkan kepada siapa. Terus di sini ada jumlah, di bawahnya ada cek nomor atau nomor cek. Lanjut. 2. Jurnal transaksi atau jurnal umum. Jadi yang dimaksud dengan jurnal umum adalah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Di sini ada bentuk jurnal umum, yaitu jurnal memorial. Di sini di dalam kolom ada tanggal, dan di sampingnya ada nomor akun, dan di sini ada keterangan. Terus di sini ada ref, dan di sampingnya ada debit, dan di sampingnya lagi ada kredit. Bisa dilihat. Jurnal umum memiliki bentuk lain yang dinamakan jurnal khusus yang terdiri dari 4 jurnal. Yang pertama ada jurnal pembelian, dan di dalam kolom itu ada tanggal, ini tanggal ke bawah ini, dan terus ada keterangan itu seperti PT-nya, kayak PT di sini ada PT Iptex, PT Griacom, dan di bawahnya PT Iptex lagi. Dan di sini ada nomor faktur. Sampingnya ada termin, terus ada debit. Debit dibagi menjadi persediaan barang dagang, PPN masukan, dan lain-lain. Lain-lain dibagi menjadi nomor akun, ref, dan jumlah. Dan kredit dibagi menjadi utang dagang. Jurnal penjualan. Dalam kolom ada tanggal,
ada keterangannya seperti di sini, Polinella, Dharma Jaya. Dan ada nomor faktur, ada termin, ada debit. Debit dibagi menjadi piutang dagang dan beban pokok penjualan. Dan terus ada kredit. Kredit dibagi menjadi PPN keluaran, penjualan, persediaan barang dagang, dan lain-lain. Lain-lain itu bisa dibagi juga menjadi nomor akun, ref, dan jumlah. Di sini ada total. Jadi total itu seperti piutang dagang itu dijumlahkan semua, ditambah. Jadi dia mendapatkan hasil atau total. Yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas. Di dalam kolom ada tanggal, ada keterangan, ada nomor bukti, dan nomor cek. Dan dibagi menjadi, dan di sini ada debit. Debit dibagi menjadi hutang dagang, persediaan barang dagang, dan lain-lain. Kredit dibagi menjadi kas, persediaan barang dagang, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada jurnal penerimaan kas. Dan di dalam kolom ada tanggal, keterangan, nomor bukti, nomor cek, dan debit dibagi menjadi kas, potongan penjualan, dan lain-lain. Dan kredit dibagi menjadi piutang dagang, penjualan, dan lain-lain. Total di sini juga sama, dia ditambahkan, misalnya kas itu ditambahkan semua dan itu bisa mendapatkan total atau jumlah. Di sini ada contoh penyelesaian bukti transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Di sini ada contohnya PT Karya Utama. Seperti tadi di sini ada alamat dan di sini ada nomor bukti. Dan ini contoh bukti kas masuk. Ini ada tujuan, diterima dari Dharma Jaya, dan jangan lupa ada jumlahnya, ada nomor cek atau cek nomor, dan di sini ada penyelesaian jurnal penerimaan kas. Di dalam kolom ada tanggal, contohnya seperti tanggal 1 Juni itu Dharma Jaya. Dan di sini ada keterangan, ada nomor bukti, nomor cek, dan debit dibagi menjadi kas, potongan penjualan, dan lain-lain. Dan di kredit ada piutang dagang, ada penjualan, dan lain-lain. Ini contoh PT Iptex. Ini contoh faktur. Ini ada tujuannya, dijual kepada siapa. Di situ PT Karya Utama, Bandar Lampung. Dan di sini barang dikirim via apa? Di sini tuh darat. Dan di sini ada nomor buktinya. Di sini ada tanggal. Di sini ada termin. Terus di kolom itu dibagi menjadi nomor seperti nomor 1, 2, 3, dan nama barangnya seperti Lenovo PC All-in-One C225. Terus ada satuan, terus ada kuantitas, terus ada harga satuannya seperti satunya itu 4.800.000, 10 juta, 11.300.000. Terus jumlah, jadi bisa mendapatkan jumlah itu jumlah dari nama barang itu, nama barang, satuan, kuantitas, harga satuan itu dijumlahkan semua, ditambah semua hingga menghasilkan 194.810.000. Penyelesaiannya di sini ada jurnal pembelian. Di dalam kolom ada tanggal, keterangan,
Nomor faktur, termin, debit dibagi menjadi persediaan barang dagang, PPN masukan, dan lain-lain. Dan yang kredit dia dibagi menjadi utang dagang. Di sini ada PT Karya Utama. Ini contoh bukti kas keluar. Di sini ada alamat, di sini ada nomor bukti, di sini ada jumlahnya, dan di sini ada cek nomor atau nomor cek, dan di sini tujuannya untuk apa. Di sini ada pembayaran ongkos angkut barang. Di sini ada penyelesaiannya, jurnal pengeluaran kas. Di dalam kolom itu ada tanggal. Di sini seperti tanggal 6, 7, 8 dan seterusnya. Di sini bulan Juni. Terus keterangannya seperti ongkos angkut, Griakom, Harian Radar Lampung, PT Fajar Agung, PT Iptex, dan lain-lain. Terus di kolom selanjutnya ada nomor bukti, ada nomor cek, dan debit itu dibagi menjadi hutang dagang, persediaan barang dagang, dan lain-lain. Di lain-lain itu dibagi menjadi nomor akun, ref, dan jumlah. Dan yang dikredit itu dibagi menjadi kas, persediaan barang dagang, dan lain-lain. Lain-lainnya di sini juga dibagi menjadi nomor akun, ref, dan jumlah. Dan semuanya terus ditotal hingga menghasilkan yang hutang dagang sama persediaan barang dagang itu 367.590.000, dan yang persediaan barang dagang itu 700.000. 3. Buku besar dan buku besar pembantu hutang piutang. Yang dimaksud dengan buku besar itu adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Di sini ada contoh kode dan nama perkiraan serta saldo awal per Juni 2014. Di sini ada nomor akunnya seperti 1101 kas, 1102 persediaan barang dagang, dan itu sampingnya ada jumlahnya. Yang kas 800 juta, yang persediaan barang dagang 48 juta, piutang dagang 11 juta, itu di debit. B. Nama debitur dan saldo awal. Polinella Tanjung Karang Bandar Lampung. Saldo per 1 Juni 2014 itu jumlahnya 7 juta. Dan Dharma Jaya Bandar Lampung saldo per 1 Juni 2014 itu ada 4 juta. Dan PT Persada Lampung Raya itu 0. Dan yang C, nama kreditur dan saldo awal. Di situ ada PT Iptex Jakarta saldo per 1 Juni 2014 itu jumlahnya 10 juta. PT Griakom Bandung saldo per 1 Juni 2014 itu sejumlah 8 juta. Di sini ada contoh buku besar. Di sini ada nama akun dan nomor akun. Jadi nama akunnya itu kas, nomor akunnya 1101. Dan di dalam kolom itu ada tanggal, keterangan saldo, ref, debit, kredit, dan saldo. Dan yang kedua itu ada nama akunnya persediaan barang dagang, terus nomor akun 1102. Terus di dalam kolom itu ada tanggal, keterangan saldo, ref, debit, kredit, dan saldonya. Kartu piutang. Di situ ada nama debiturnya, contohnya Polinella, dan alamat debitur Tanjung Karang. Dan di dalam kolom ada tanggal, ada keterangan saldo, ref, debit, kredit, dan saldo. Terus ada nama debiturnya Dharma Jaya, alamat debiturnya Bandar Lampung. Di sini dalam kolom ada tanggal seperti tanggal 1 Juni, itu refnya JPNK strip 1,
debitnya 0, dia masuk di kredit sejumlah 4 juta. Dan di tanggal 27 Juli ada debit masuk 161.150.000. Terus saldonya menjadi 161.150.000. Terus tanggal 11 Agustus kredit masuk, kredit 100 juta hingga yang saldo 161.150.000 itu dikurang dengan 100 juta. Jadi saldonya tinggal 61.150.000. Kartu hutang. Di sini ada nama krediturnya PT Iptex, alamat krediturnya Jakarta. Dalam kolom itu ada tanggal, ada keterangan saldo, ref, debit, kredit, dan saldo. Di tanggal 1 Juni yang pertama itu saldonya itu 10 juta. Nah, 1 Juni itu terus ada kredit 196.810. Jadi saldonya jadi 206.810. Di tanggal 11 Juni ada debit 10 juta. Jadi saldonya tinggal 196.810. Dan tanggal 15 Juni debit 196.810.000. Saldonya jadi 0. Udah itu tanggal 15 Juli ada kredit 145.200.000. Jadi saldonya tinggal 145.200.000. Nama di sini ada contoh lagi, nama kreditur PT Griacom, alamat krediturnya Bandung. Dan di sini kolomnya ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo. Neraca saldo. Yang dimaksud dengan neraca saldo itu adalah salah satu tahapan dalam akuntansi yang semestinya disusun setelah pemostingan jurnal umum dan buku besar. Neraca saldo ini berisi daftar dari seluruh jenis nama sesuai kode akun serta saldo total dan dibuat secara sistematis. Di sini contoh neraca saldo PT Karya Utama. Dalam kolom itu ada nomor akun, nama akun itu contohnya seperti kas, persediaan barang dagang, piutang dagang, perlengkapan, iklan dibayar dibuka, dan lain-lain. Terus di sini ada dalam kolom ada debit. Nanti jika ingin menghasilkan total atau jumlah, semua debit ditambahkan semua. Terus di sini ada kredit. Nanti di total dijumlahkan semua dan di hasil akhir dia balance atau tidaknya. Jika tidak balance berarti ada kesalahan. 5. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Di sini contohnya PT Karya Utama. Ada alamat, ada nomor bukti, dan ini bukti memo. Untuk itu tujuan, untuk apa? Di sini ada urusan akuntansi. Ada tanggalnya. Terus di dalam kolom itu ada nomor, keterangan, dan jumlahnya. Di sini yang keenam ada neraca lajur. Yang dimaksud neraca lajur adalah sebuah kertas kerja yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasa digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Di sini ada contoh neraca lajur. Di dalam kolom itu ada nomor akun seperti 1101, 1102, dan sampingnya ada nama akun seperti kas, persediaan barang dagang, piutang dagang, perlengkapan, dan lain-lain. Terus yang seperti tadi neraca saldo dipindahkan ke sini di samping nama akun, debit kreditnya disesuaikan seperti neraca saldo yang tadi. Terus di sampingnya ada penyesuaian, terus ada neraca saldo setelah penyesuaian, terus ada laba rugi, dan ada neraca di akhir.
Dan ini totalnya dijumlahkan semuanya terus hingga mendapatkan laba bersih. Yang ketujuh ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Di sini ada PT Karya Utama. Ini contoh laporan laba ruginya untuk periode yang berakhir 31 Agustus. Di sini ada penjualan sebesar 522.625.000. Terus ada potongan penjualan dan retur penjualan. Dan potongan penjualan dan retur penjualan itu ditambah atau dijumlah hingga mendapatkan 8.965.500. Dan penjualan dikurang dengan penjualan yang tadi sebesar 522.625.000 dikurang dengan 8.965.500 hingga mendapatkan penjualan bersih yaitu sebesar 513.659.500. Dan di sini ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan itu sebesar 407.300.000 dan laba kotornya 106.359.500. Terus ada beban-beban seperti beban gaji sebesar 28 juta, beban iklan 600.000, beban penyusutan kendaraan 4.500.000, beban perlengkapan 1.500.000. Semua beban itu ditambah hingga menjadi 34.600.000. Dan laba kotor sebesar 106.359.500 dikurang dengan 34.600 dan dia menghasilkan laba bersih yaitu 71.759.500. Ini PT Karya Utama, laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Agustus. Modal saham awal bulan Juni 2014 sebesar 336 juta. Lalu ada laba tahun berjalan 71.759.500. Modal saham awal ditambahkan dengan laba tahun berjalan hingga mendapatkan modal saham akhir yaitu sebesar 407.759.500. Di sini ada laporan posisi keuangan PT Karya Utama bulan Agustus. Di sini di dalam kolom ada nomor akun, nama akun, jumlah dan total. Di sini ada aset lancar. Ini nomor akunnya dan nama akunnya itu seperti kas sebesar 5.235.000, persediaan barang sebesar 60.399.500, piutang dagang 346.325.000, perlengkapan sebesar 700.000, iklan dibayar di muka sebesar 600.000. Semua aset lancar ditambahkan menjadi 420.259.500. Terus ada aset tetap. Aset tetap dibagi menjadi kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Kendaraan sebesar 140 juta. Terus akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 4.500.000. Setiap akumulasi itu dikredit, jadi dikurang. Jadi 140 juta dikurang dengan 4.500.000 hingga menjadi 135.500.000. Dan di situ mendapatkan total aset. Total aset sebesar 555.759.500.
Dan di sini ada liabilitas jangka pendek, dibagi menjadi utang dagang dan PPh karyawan. Utang dagang sebesar 145.200.000, PPh karyawan 2.800.000. Utang dagang ditambah dengan PPh karyawan hingga mendapatkan hasil 148 juta. Dan di sini ada ekuitas dengan nomor akun 3101, yaitu modal sahamnya itu sebesar 407.759.500. Total liabilitas jangka pendek ditambah dengan ekuitas hingga menjadi total liabilitas dan ekuitas sebesar 555.759.500. Jadi itu saja yang bisa saya presentasikan tentang siklus akuntansi. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.